Pada siang hari ini, tanggal 31 Desember 2020, saya hari ini berada di Kampung Omban. Omban berada di Kabupaten Pegunungan Bintang, Distrik Borme. Sekitar 4 jam perjalanan dari Borme ke Omban. Dan saya bersyukur hari ini bisa mengikuti Natal, dan hari ini juga akan menjemput tahun baru di sini di Omban dengan masyarakat setempat sangat antusias mempersiapkan tempat, dan semua kegiatan sedang dipersiapkan. Tetapi di sela-sela ini saya ingin membagikan satu bagian firman Tuhan yang berbicara di mana Tuhan pakai Nabi Nathan untuk mengingatkan kepada Raja Daud bagaimana Raja Daud melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Terdapat dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai dengan 25, dan di mana sewaktu Nabi Nathan dipakai Tuhan untuk mengingatkan kepada Raja Daud, puji Tuhan, hal yang sangat penting dan sangat luar biasa yang bisa kita pelajari dari Raja Daud adalah di mana Nabi Nathan mengingatkan bagaimana dia mengumpamakan seorang kaya dengan miskin, dan akhirnya Raja Daud marah sekali dengan apa yang dilakukan oleh seorang kaya tersebut, karena orang kaya tersebut punya banyak kambing, domba, dan segala macam, tetapi dia tidak mengambil dia punya, tetapi dia lebih memilih untuk ambil orang miskin punya. Dan akhirnya Raja Daud marah, tetapi akhirnya Nabi Nathan berkata, itu adalah dirimu, dan itu yang kau lakukan. Dan akhirnya Raja Daud sangat menyesal dan dia bertobat. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari adalah di waktu diingatkan oleh Tuhan melalui Nabi Nathan, dia sujud menyembah Tuhan dan dia menyesali apa yang dia berbuat, dan akhirnya dia kembali lagi untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Dia bertobat sama sekali, dia menyesali apa yang dia berbuat dan akhirnya kembali kepada Tuhan. Aplikasi yang bisa kita pelajari dari pelajaran daripada Nabi Nathan dan Raja Daud, di mana akhir tahun ini kita akan melewati tahun ini di tahun 2020 dan akan memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Untuk itu pesan yang bisa saya bagikan di saat ini, di siang hari ini, adalah kita melakukan dosa, tetapi kita tidak bisa hidup di dalam dosa. Kita boleh kembali kepada Tuhan dan bertobat sesungguhnya, dan sujud kembali kepada Tuhan bahwa Dia pasti akan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Ingat Bapak Ibu, di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, ketika kita mengaku dosa dan datang kepada Tuhan, Tuhan adalah adil dan setia. Dia akan mengampuni dosa kita dan Dia akan menyucikan segala dosa-dosa kita. Sebab itu marilah kita datang kepada Tuhan di akhir tahun ini. Saya mengajak kita untuk sujud datang kepada Tuhan dan bertobat sungguh-sungguh setiap dosa yang kita lakukan di tahun ini, dan meninggalkan tahun ini dengan sukacita, dan kita menyambut tahun baru dengan sukacita juga. Sebabnya kita bisa pelajari dari apa yang Daud lakukan. Dia menyesali setiap perbuatan-perbuatan dosa yang lama dan kembali bertobat. Dan dia sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Sebab itu kita juga boleh sungguh-sungguh bertobat apa yang kita lakukan di tahun 2020 dan beberapa tahun yang lalu. Kita menuju kepada tahun 2021 adalah tahun baru, di mana kita akan memasuki tahun yang baru. Sebab itu marilah kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan yang memberikan kita kesempatan untuk kita melewati tahun 2020 dan akan memasuki di tahun 2021. Selama melakukan ibadah persiapan dan melakukan ibadah sambut tahun baru di tahun ini, di hari ini tanggal 31, besok kita akan memasuki tahun 2021 di hari Jumat. Saya mengucapkan selamat tahun baru di tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati.